العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاه يا عليم يا قبيض يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسي يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائت يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا ماني يا در يا نافي يا نور يا هادي يا بادي يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi telah sama-sama kita membaca Asmaul Husna. Semoga Allah meridhai dan mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ummahat fillah rahimakumullah, marilah kembali kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran, yakni hari ini insyaallah surat At-Taubah ayat 27 sampai 31. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa yatubullahu min ba'di dzalika 'ala man yasha. Wallahu ghafurur rahim. Summa artinya kemudian, yatubu menerima tobat, Allah min dari ba'di setelah zalika siksa itu, ala man ala atas ya, man siapa yang yasha'u dia menghendaki, wallahu dan Allah ghafurun
Maha Pengampun, Rahimun, Maha Penyayang. Nah, jadi di sini terkait ya, kemarin ya kita sudah berbicara di ayat sebelumnya tentang perang Tabuk ya, di mana mereka ya yang asalnya sangat bangga ya dengan jumlah yang sangat banyak ya kaum muslimin ya, karena di Mekah itu kan sudah mengalami Fatu Mekah ya, sudah berhasil menaklukkan kota Mekah sehingga berbondong-bondong ya yang masuk Islam. Nah, jadi ketika peperangan ya menghadapi Romawi ketika itu dengan jumlah yang sangat banyak ya pasukan ya. Nah, itu muncul kebanggaan ya. Nah, yang menyebabkan akhirnya kekalahan ya. Jadi disinilah ya kesalahan kaum muslimin ketika ada rasa ujub, rasa sombong ya, rasa bangga dengan banyaknya jumlah, dengan merasa punya kekuatan ya. Maka disitulah Allah menguji dengan kekalahan ya, dimana akhirnya mereka itu kan kocar kacir ya seperti kita ceritakan sebelumnya, dan yang bertahan hanya sekitar antara 80 sampai 100 orang ya yang itu kembali ya memenuhi panggilan Rasulullah ya. Nah, maka kesalahan inilah yang akhirnya di sini Allah jelaskan ya, setelah mereka menyadari ya kesalahan mereka, akhirnya mereka bertobat. Nah, maka di sini Allah jelaskan setelah itu Allah menerima tobat ya orang yang Dia kehendaki. Nah, jadi ayat ini Allah menegaskan ya, mau sebesar apapun ya dosa kita, kita tidak boleh berputus asa ya. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat, maka Allah tegaskan Allah Maha Pengampun tadi ya, wallahu ghafurur rahim. Nah, Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Nah, ini merupakan salah satu ayat ya bagi kita untuk senantiasa optimis ya. Jangan pernah putus asa. Ketika kita salah ya, maka segeralah bertobat. Tobatan yang sungguh-sungguh ya. Taubatan nasuha, maka yakin ya Allah akan mengampuni dengan Maha Ghafur tadi ya, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi tidak ada ceritanya putus asa ya. Umat Islam ya harus senantiasa bersifat optimis ya, bersifat yakin dengan Maha Pengampun dan Penyayang Allah. Nah, tetapi tentunya taubat yang sungguh-sungguh ini dibuktikan dengan kesungguhan ya untuk meninggalkan ya dosa-dosa yang sebelumnya dilakukan, dan juga diiringi dengan amal-amal ketaatan yang lebih tentunya ya, lebih berusaha lagi untuk memperbanyak amal soleh dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itulah bukti ya kesungguhan orang yang bertaubat nasuha. Jadi menyesali ya dengan sungguh-sungguh, kemudian beritikad untuk sungguh-sungguh meninggalkan ya, tidak mengulang lagi, dan tentunya diiringi dengan amal-amal soleh untuk menutupi ya segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah lalu. Nah, kemudian di sini Allah menjelaskan ya bagaimana sikap kita nantinya terhadap orang kafir maupun orang-orang yang ahli kitab ya, Yahudi Nasrani. Nah, jadi di ayat selanjutnya ini Allah menceritakan ya bagaimana sikap kita sebagai umat Islam ya terhadap kaum musyrikin maupun kaum kafir ya. Jadi kaum kafir itu ada kaum musyrik ya yang menyembah ya selain Allah, dan kemudian ada ahli kitab ya yang mengaku menyembah Allah namun mereka menyelewengkan ya penyembahan tersebut. Nah, jadi kita akan melihat di sini bagaimana sikap kita terhadap mereka. Ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa innallaha 'alimun hakim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innama sesungguhnya al-musyrikun, orang-orang musyrik, najasun. Nah, jadi najis ya di sini disampaikan Allah bahwa orang-orang musyrik ini dikategorikan najis. Nanti kita akan bahas ya apa maksudnya ya. Fala yaqrabu. Nah, maka janganlah mereka mendekati
al-masjidal haram, Masjidil Haram. Ba'da, setelah amihim haza, setelah tahun ini. Wa in, dan jika khiftum, kalian khawatir ya, ailatan, miskin, fasaufa, maka kelak, yugnikumullah, maka Allah akan menjadikan kalian kaya, min fadlih, dari anugerahnya, insya, ya, ketika dia menghendaki. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, hakimun, maha bijaksana. Nah, jadi setelah Fatu Mekah tadi ya, di mana Rasulullah perintahkan untuk membersihkan ya patung-patung yang ada di Masjidil Haram, maka Rasulullah membuat aturan ya, larangan berdasarkan ayat ini ya, berdasarkan perintah Allah, bahwa orang-orang kafir ya, orang musyrik itu dilarang ya memasuki Masjidil Haram. Nah, sejak saat itu sekitar 9 Hijriah ya, mereka tidak boleh lagi memasuki kota Mekah. Nah, berlaku sampai saat ini ya. Jadi ada batasan-batasan kota Mekah ya, Madinah itu yang tidak boleh dimasuki oleh orang kafir ya, orang-orang musyrik. Nah, jadi hanya dibolehkan orang Islam ya. Nah, maka dengan aturan ini ya, Allah tahu ya di hati kaum muslimin itu ada rasa khawatir tadi ya. Mereka khawatir kalau orang-orang musyrik ya, orang-orang kafir itu tidak ke Mekah, mereka khawatir ya perniagaan mereka akan berkurang ya keuntungannya. Nah, karena selama ini di Mekah itu menjadi pusat ya perdagangan. Jadi dari luar Mekah ya, kaum kafir dari negara-negara lain yang tentunya masih musyrik ya, bahkan juga ada yang ahli kitab, mereka itu dilarang ya ke Mekah. Nah, jadi maka tadi kata Allah, Allah tahu betul ya rasa khawatir yang ada di hati kaum muslimin, ketakutan miskin ya, itu Allah tahu ya. Maka di sini kata Allah, Allah janjikan tidak usah khawatir, kata Allah. Allah maha bijaksana tadi ya, Allah maha mengetahui. Maka Allah berjanji Allah akan tetap anugerahkan ya dengan cara Allah sendiri. Jadi tidak perlu khawatir ya dengan rezeki ya, dengan ketakutan miskin karena tidak bisa lagi melakukan perniagaan di kota Mekah tadi ya, yang dibatasi khusus ya untuk kaum kafir. Nah, maka ini tadi maksud najis ya di sini menurut ulama tafsir ya, di dalam bukan berarti najis badannya ya, tetapi jiwanya di sini ya, menurut ahli tafsir ya, jiwa yang menyembah selain Allah ya. Kemudian sebagaimana ahli kitab juga mereka itu mengakui ya bahwa ada anak Allah ya, seperti Uzair ya. Kalau kaum Yahudi menganggap Uzair itu anak Allah, dan kaum Nasrani menganggap Isa itu juga Isa Al-Masih ya, anak Allah. Maka ini dikatakan jiwa yang kotor ya, jiwa yang najis ya. Ini Allah sendiri yang menyampaikan kepada kita ya, ketika di dalam hati manusia itu ya ada kemusyrikan ya, menganggap ada Tuhan lain selain Allah, kemudian juga melakukan ya klaim-klaim ya ataupun tuduhan yang tidak benar ya, menuduh Allah mempunyai anak, itu kan tuduhan yang sangat keji ya, yang sangat dimurkai Allah. Maka dikatakan Allah itu adalah najis ya, jiwa yang kotor. Nah, jadi jangan sampai ya di dalam hati kita ya ada sesembahan-sesembahan lain, ilah-ilah lain, kekuatan lain ya selain kekuatan Allah. Nah, jadi kadang ini yang kita tidak waspada ya, ketika kita menomorsatukan ya di luar Allah, bisa jadi ini termasuk ya kategori jiwa yang kotor ya. Ketika misalnya menganggap ya ada kekuatan lain ya yang di luar kekuatan Allah ya, kemudian menuhankan materi ya, bahkan ya rela melanggar aturan Allah demi harta, misalnya jabatan ya, rela menjual iman ya, ini termasuk jiwa-jiwa yang kotor ya, yang Allah murkai. Nah, maka tapi secara zahir di sini ya adalah orang-orang musyrik ya, yang tentunya dilarang tadi memasuki Masjidil Haram, dan juga kota Madinah ya ada batasan-batasannya yang dilarang ya orang-orang selain Islam. Nah, jadi sejak saat itulah ya, sejak sekitar 9 Hijriah tadi ya, Fatu Mekah, nah maka disitulah tidak dibolehkan lagi ya orang-orang kafir itu memasuki wilayah Masjidil Haram. Nah, kemudian terkait rizki, maka di sini menjadi
kita harusnya yakin ya, tenang ya, selama kita menempuh ya aturan yang sudah Allah tetapkan, maka kita tidak perlu khawatir untuk miskin ya, tidak khawatir untuk rugi ya. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Makanya ketika niat berbisnis, berusaha pun niatnya itu adalah ibadah ya, sehingga kita lapang ya, mau dikasih Allah keuntungan, mau dikasih Allah kerugian, itu hak Allah. Kita menjalaninya semata-mata ibadah ya. Jadi kita niatkan ketika berdagang, berbisnis, berusaha itu tiada lain dalam rangka ibadah, maka Masya Allah itu salah satu ibadah yang sangat besar ya pahalanya di sisi Allah. Nah, kalaupun mengalami kerugian ya, kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Mungkin itu cara Allah untuk membersihkan harta kita dari hal-hal yang kadang kotor ya, lupa kita zakat misalnya, atau kadang kita kurang bersedekah. Maka itu cara Allah untuk membersihkan ya. Di balik musibah itu tidak ada yang buruk ya. Ketika kita tetap berbaik sangka, ikhlas, maka itu menjadi penggugur dosa ya, Masya Allah. Sehingga Allah inginkan kita itu bersih ya di muka bumi ini tanpa dosa. Nah, jadi ketika diberi keuntungan pun, maka kita bersyukur dengan cara ya menggunakan keuntungan itu benar-benar di jalan Allah. Jangan pernah kita gunakan nikmat yang Allah karuniakan itu untuk bermaksiat. Nah, jadi bagi umat Islam itu selalu tenang ya hatinya ya, selalu lapang, tidak ada rasa khawatir ya. Karena Allah sudah menjamin ya, rizki kita semua ini sudah dijamin ya, rizki anak kita ya, keluarga kita masing-masing punya rizki masing-masing. Sehingga ketika kita benar-benar bergantung kepada Allah ya, yang maha kaya ya, yang maha pengasih, penyayang, maha bijaksana, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan ya. Kita tetap tenang, tetap menerima apapun ketentuan dari Allah, itu pastilah yang terbaik ya untuk kita. Nah, inilah ya makna ayat 28 ini ya. Bagaimana kita untuk senantiasa membersihkan ya jiwa kita ya, terutama dari penyakit-penyakit hati ya, dan penyakit hati yang terbesar itu ya, yang paling dimurkai Allah itu adalah kesyirikan ya, kemusyrikan. Nah, kemudian tadi ya, dan kita juga senantiasa bertawakal ya di sini ya, untuk menggantungkan segala harapan ya, menggantungkan segala tujuan ya, segala yang kita lakukan harus kita fokuskan ya, hanya ikhlas mengharapkan ridha Allah, dan selanjutnya kita ridho ikhlas ya dengan apapun ketentuan Allah. Nah, kemudian di ayat 29, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sagirun. Qatilul ladzina, kalian perangilah orang-orang yang la yu'minuna billah, yang tidak mau beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak mau beriman kepada hari akhir, wala, dan tidak yuharrimuna, nah mereka tidak mengharamkan ma haramallah, apa-apa yang diharamkan Allah, wa rasuluhu, dan apa-apa yang diharamkan Rasul, wala yadinu, nah dan tidaklah mereka meyakini dinal haqqi, agama yang benar, minal ladzina, dari orang-orang yang utul kitab, yang mereka telah diberi kitab ya, hatta, sehingga yu'tu ya, kemudian mereka membayar al-jizyah, jizyah atau pajak ya, atau upeti, ayyadi wahum, dengan tangan, dan mereka sogirun, orang-orang yang tunduk. Nah, ini tadi adalah bagaimana ya sikap kita terhadap orang-orang musyrik ya, baik dari kalangan penyembah-penyembah berhala ya, maupun ahli kitab. Nah, jadi di luar agama Islam ya, termasuk misalnya Hindu, Buddha ya, ataupun di sini kaum Nasrani, kaum Yahudi ya, orang Kristen ya.
Maka sikap kita ketika mereka itu memerangi Islam ya, menghalangi dakwah ya, dakwah Islam, maka Allah perintahkan di sini untuk memerangi mereka ya. Nah, jadi sikap kita terhadap orang kafir itu memerangi kemusyrikannya ya, memerangi kesalahan mereka. Artinya di sini kita disuruh Allah untuk mengajak mereka ya untuk mengenal Islam ya, mendakwahkan Islam. Namun dalam Islam ya, kita tidak boleh memaksa. Jadi Allah hanya perintahkan kita itu untuk menyampaikan kebenaran ya, agar semua makhluk ini kan Allah inginkan masuk surga ya. Itulah saking cinta ya, rahmannya Allah. Allah ingin semua makhluk ciptaan Allah itu sebenarnya masuk surga ya. Bahkan di dalam hadis diceritakan ya, saking inginnya Allah masuk surga itu pernah ya diceritakan bagaimana kata sahabat itu ya, bagaimana sih kok bisa gitu ya umat Islam itu ada yang masuk neraka gitu, apakah Allah itu tidak sayang ya. Nah kemudian Rasulullah menyampaikan, coba bayangkan apakah tega seorang ibu melemparkan bayinya ke dalam neraka. Kata sahabat, tidak mungkin ya, tidak akan tega, tidak akan rela. Maka kata Rasulullah, Allah terhadap kita manusia itu lebih tidak tega lagi ya. Allah itu lebih sayang, melebihi sayangnya ibu tadi. Allah lebih tidak tega lagi melemparkan manusia itu ke neraka. Nah karena itu Allah berbagai cara ya mengembalikan manusia supaya manusia itu sadar ya, supaya manusia itu mendapat hidayah. Berbagai macam cara Allah peringatkan ya, dari segala macam ya dakwah itu selalu Allah kirim ya utusan nabi rasul sampai akhir zaman itu ya. Makanya Allah terus ya meletakkan Al-Qur'an itu di hati-hati umat Islam ya, masih ada yang menghafal ya, Al-Qur'an terus dipelajari. Itulah cara Allah juga menjaga ya agar Islam ini sampai nantinya ke umat-umat yang terakhir zaman sekalipun. Nah maka di sini ketika ada yang masih musyrik ya, belum mengenal Islam, arti memerangi di sini kita memerangi kesalahan mereka untuk mengajak ya, mengajak. Jadi perang bukan artian harus selalu mengangkat senjata ya. Yang memerangi artinya kita ingkari ya kesalahan-kesalahan itu dan kita memberikan pemahaman, mengajak mereka untuk mengenal Islam. Nah, namun setelah kita sudah sampaikan ya dengan cara yang baik, mereka tidak mau menerima, itu hak mereka. Allah tidak pernah memaksa ya. Jadi Islam ini memang harus diterima dengan ikhlas ya, dengan kesadaran, dengan akal sehat, bukan karena paksaan, bukan karena intimidasi. Karena Allah hanya menerima ya iman yang tulus ikhlas. Nah, tidak ada iman yang karena dipaksa, itu tidak bisa ya. Allah tidak akan menerima ya keimanan yang hanya karena terpaksa dan rasa takut ya. Jadi iman itu harus benar-benar dari hati yang ikhlas ya, tidak bisa ya. Nah maka di sini caranya tadi ya, kita disuruh memerangi dalam artian jadi Rasulullah terus ya mengirim utusan ke semua wilayah yang bukan Islam, yang belum mengenal Islam ya. Jadi tadi ke Romawi, Persia ya zaman dulu ya, ke semua negara ya, sampai juga akhirnya ke Indonesia ya. Jadi sampai ke Indonesia ini juga karena utusan-utusan ya para sahabat, berlanjut kepada tabi'in ya, kemudian juga para ulama ya. Kita mengenal di Indonesia itu ada Wali Songo ya, yang 9 wali itu, mereka itulah ya salah satu utusan yang akhirnya sampai ya kita ini bisa mengenal Islam ya. Masya Allah. Jadi ini tadi ya kategorinya orang-orang yang kita perangi, artinya kita harus kembalikan mereka supaya mereka itu paham ya bahwa inilah Islam ya, agama yang diridhoi Allah, yang akan memberikan keselamatan, kebahagiaan di dunia bahkan sampai di akhirat. Nah, di sini orang-orang yang tadi tidak beriman ya kepada Allah, tidak mau beriman kepada hari akhir, maka kita perangi ya pemikiran-pemikiran seperti itu ya, kembali kita luruskan ya. Kemudian mereka mengharamkan yang justru dihalalkan ya, seperti rahib-rahib itu kan ya. Kalau kita lihat agama Nasrani itu, pendeta yang tidak boleh menikah itu kan sudah merusak ya ajaran Nabi Isa ya, karena tidak ada ceritanya ya di dalam Injil maupun Taurat larangan untuk menikah ya. Nah maka ini artinya orang-orang yang sudah merubah-rubah ya aturan Allah ya, mengharamkan yang halal ya, sementara yang halal justru diharamkan. Nah, di sini
maka inilah yang kita perangi ya, pemikiran-pemikiran ataupun sikap-sikap yang bertentangan dengan Islam. Karena itu sudah dihapus ya Injil, Taurat, karena yang ada saat ini ya seperti Taurat tadi ya, aslinya itu tidak ada ya yang menyatakan Uzair itu anak Allah ya. Kemudian di dalam Injil Perjanjian Lama itu juga tidak ada ceritanya Nabi Isa itu dikatakan Tuhan ya, tapi pada kitab-kitab yang baru ya, Perjanjian Baru itulah yang mereka sudah ubah-ubah, ada Trinitas ya dan seterusnya. Nah, maka disinilah ya sikap umat Islam itu harus tegas ya tadi. Maka Rasulullah ya ketika itu mencontohkan ya negara-negara yang kafir tadi itu dijelaskan ya tentang Islam. Kalau mereka tetap tidak mau ya silahkan saja gitu ya, silahkan saja dengan kepercayaannya, tidak mau masuk Islam tidak masalah, tetapi mereka ditawarkan untuk membayar jizyah ya. Jizyah ini adalah semacam pajak ya kalau untuk orang kafir zimni. Jadi orang kafir yang dia tetap mau hidup damai ya dengan umat Islam, itu syaratnya mereka harus membayar pajak ya, dalam rangka karena ya ketika mereka sudah menjadi bagian negara Islam ya, walaupun mereka tetap kafir itu tidak masalah ya, karena ketika mereka menjadi bagian negara Islam mereka akan dilindungi ya hartanya ya. Kemudian bahkan di dalam Islam itu ketika misalnya orang tua jompo yang sudah tidak bisa berusaha, maka negara itu wajib memberikan santunan ya. Jadi dibiayai oleh negara ya orang-orang yang mungkin sakit berat ya, tidak bisa berusaha, atau mungkin janda-janda yang juga keberatan ya untuk menanggung beban hidupnya misalnya, maka dalam Islam itu semuanya dijamin ya. Nah, itulah dari pajak ya kalau orang-orang kafir jizyah itu, dan kalau dari kaum muslimin adalah dari zakat ya. Jadi Masya Allah ya kalau negara Islam itu tegak ya, tidak ada ceritanya orang itu sampai kelaparan ya, sampai dizolimi ya, karena umat Islam selalu melindungi. Bahkan orang kafir tadi yang mau tunduk ya kepada pemerintahan Islam, dibuktikan dengan maunya membayar pajak, itu mereka juga dilindungi ya, harta darah mereka ya, bahkan tadi santunan juga akan dapat ya, sebagaimana hak yang diberikan kepada kaum muslimin ya. Jadi Masya Allah betapa indah ya kalau manusia seluruhnya ini paham ya aturan Allah itu aturan yang terbaik yang akan mensejahterakan ya lahir batin ya, dunia bahkan sampai akhirat ya. Maka tidak ada yang perlu ditakuti harusnya ya. Orang-orang kafir itu kan sangat takut ya dengan Islam ya. Nah, tapi mereka itu takutnya ya karena itu tadi ya, sebenarnya karena mereka tidak akan bebas lagi tentunya melakukan praktek-praktek ribawi ya, praktek-praktek penipuan, judi. Nah, mereka tidak maunya karena tidak mau dibatasi ya tadi dalam hal melampiaskan nafsu syahwat ya, nafsunya ya. Nah, itu kan kita lihat ya, mereka di negara barat itu sangat subur, misalnya LGBT ya kan ya, sangat subur, prostitusi dan seterusnya. Itulah yang mereka inginkan, mereka ingin bebas tidak terbatas ya. Makanya mereka melihat ya Islam inilah yang akan menghalangi mereka ya untuk berbuat bebas. Maka yang dahulunya ya Yahudi Nasrani ini saling bermusuhan, berbalik mereka bersatu ya, melihat musuh mereka itu cuma satu sekarang di dunia ini, yaitu Islam ya. Itulah yang mereka takuti ya, ketika Islam ditegakkan mereka tidak bisa dengan seenaknya tentunya ya melakukan praktek-praktek kemaksiatan ya. Nah, tapi kita juga harus sadar ya, dengan adanya Islam inilah tentunya yang akan menyelamatkan kita dan juga generasi anak turunan kita. Kita bayangkan ya, kita udah mendidik anak kita baik-baik misalnya ya, tapi lingkungannya buruk ya, bukan tidak mungkin anak kita akan terpengaruh ya kan ya. Ibu-ibu bisa rasakan sendiri lah kalau misalnya lingkungan itu ya sangat berpengaruh terhadap anak-anak ya. Mereka itu akan sangat mudah sekali ya mengikuti teman-temannya ya. Karena itu kita juga perlu membuat lingkungan yang baik ya untuk anak-anak kita ya. Nah, termasuk juga misalnya nih, kalau negara kita tidak ada fasilitas misalnya bank yang bank syariah misalnya tidak disediakan, tentu kita mau tidak mau akhirnya terlibat dengan bank-bank konvensional ya. Tapi dengan adanya kebijakan ya, masih diberikan fasilitas ya bank syariah misalnya, kemudian juga difasilitasi ya untuk umat Islam ya segala
kesempatan-kesempatan seperti misalnya pernikahan secara Islam, dibuatkanlah pengadilan KUA begitu ya. Nah, kalau tidak difasilitasi kita juga repot ya ibu-ibu ya, mau berislam secara kafah itu kan susah ya. Misalnya di mana-mana praktek khamar itu bebas ya, prostitusi merajalela, tentu kita akan berat ya mendidik anak kita ya ketika lingkungan itu buruk. Nah, karena itu sebenarnya saat ini kita memang harus kembali berjuang ya untuk menegakkan aturan Islam itu, bagaimana aturan Islam itu bisa dilaksanakan ya di dalam bukan hanya tingkat keluarga ya, tapi tingkat masyarakat, bahkan tingkat negara ya. Dan ketika kita membantu ya Islam, agama Allah ini tegak kembali di muka bumi, maka itu adalah amal jariah ya yang langgeng ibu-ibu ya, pahalanya sangat besar. Nah, kita bayangkan ya kalau kita bisa memenangkan Islam ini ya, dan sehingga aturan-aturan Islam itu diterapkan ya, Masya Allah, maka amal jariah yang sangat besar ya. Jadi kita bukan karena kita ingin berkuasa begitu ya, tapi yang kita inginkan kekuasaan itu hanya di tangan Allah ya kan ya. Ketika manusia-manusia membuat aturan, kita inginnya mereka berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah, karena ketika aturan itu berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah, sudah pasti itu akan menciptakan kesejahteraan ya, keselamatan, kebahagiaan kita semua lahir dan batin, dan juga keridaan Allah ya. Jadi kadang ini yang juga kita perlu pahamkan masyarakat ya, ketika menganggap negatif terhadap misalnya partai Islam yang sudah berjuang ya untuk bisa ya di pemerintahan, itu dalam rangka supaya bisa tadi ya hukum-hukum Islam ini diterapkan ya. Jadi kalau misalnya mau pakai pidana, mau pakai hukum apapun ya, lihat aturan Allah itu sudah sangat lengkap. Nah, selama ini kan kita melihat aturan kita masih mengambil aturan dari Belanda ya, hukum Belanda, hukum-hukum Amerika kadang ya. Nah, itulah yang akhirnya menyengsarakan umat Islam sendiri ya. Nah, jadi pendidikan misalnya kita lihat sekarang bagaimana ganti terus kurikulum ya, karena memang kalau buatan manusia itu tidak akan pernah mencapai kebaikan yang sempurna ya. Coba kalau kita pakai pendidikan Islam, itu pasti sudah ya jaminan dari Allah ya, mencetak generasi yang terbaik ya, seperti kita lihat Rasulullah dan sahabat itu generasi terbaik ya. Nah, itulah ya mengapa kita berjuang dengan semampu kita juga ya untuk menegakkan aturan Allah ini, karena itulah nanti yang amal jariahnya terus mengalir ya, walaupun kita sudah meninggal misalnya. Tapi kalau misalnya negara kita sudah menerapkan ya aturan Islam, karena salah satunya dengan suara-suara kita ya, upaya-upaya kita, maka walaupun kita di dalam kubur, pahalanya terus mengalir ya, Masya Allah. Jadi anak cucu kita pun juga akan dapat berkahnya ya, mereka diatur dengan aturan yang baik ya. Kita ingatlah bagaimana ibu-ibu ya, Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi itu pemuda ya yang berislam ya, yang memegang teguh keimanan, tetapi pemerintahannya kan zalim ya, sampai mereka itu dikejar-kejar mau dibunuh. Nah, kemudian ya, itulah yang kita rindukan ya sekarang ini. Adakah pemuda ya yang mau ya duduk mengaji seperti kita, seperti ini kan sudah sangat langka ya ibu-ibu ya. Pemuda-pemuda yang mau menghidupkan Al-Quran ya, ini masih hanya di pesantren ya yang masih giat. Sementara di lingkungan itu kan sudah sangat sedikit ya, sangat miris kita kalau melihat sholat subuh aja misalnya ya, diisi orang-orang tua ya. Kemana pemuda-pemuda Islam ya, anak-anak kita. Nah, inilah menjadi tugas kita kembali ya, untuk terus berdoa sebagai orang tua ya, terus kita memotivasi anak kita, mendidik anak-anak kita, semoga mereka menjadi generasi-generasi penerus ya, yang mewarisi Nabi ya dan Rasul, yaitu kembali ya menghidupkan Islam ini di dalam dirinya masing-masing ya. Nah, maka itulah yang akan terjadi ya ketika Islam ini bisa kita terapkan ya, baik dalam hal lingkup kecil ya, lingkup yang lebih luas, maka Masya Allah, rahmatan lil alamin, itulah jaminan dari Allah ya, akan memberikan kerahmatan ya, kemudian kebahagiaan zahir batin ya, bagi bahkan semua makhluk akan merasakan ya, Masya Allah ya. Jadi inilah tadi ya misi Islam ya, tidak cukup kita hanya soleh sendiri ya, tetapi kita juga berusaha mensolehkan ya lingkungan kita ya, sehingga kita berharap kembali Islam ini bisa ya diterapkan dalam segala segi kehidupan. Nah, itulah yang akan membawa tadi kebahagiaan dunia akhirat. Nah, kemudian kita melihat di ayat ke-30,
ini sikap ya orang Yahudi dan juga orang Nasrani ya, bagaimana mereka menyelewengkan ya agama yang dulunya ya, agama dari orang Yahudi, yaitu Nabi Musa ya yang membawa ajarannya di dalam kitab Taurat. Itu kan tidak ada yang jauh beda ya dengan Al-Qur'an ya, dari segi tauhid, keyakinan itu sama ya, tidak ada yang berbeda. Nah, yang berbeda itu kan hanya cara ibadah sebenarnya ya. Kalau akidah itu sama ya, mulai dari zaman Nabi Adam ya sampai Rasulullah ya Shallallahu alaihi wasallam. Islam itu tidak ada yang berbeda ya, akidah tauhid, mengesahkan Allah, menyembah hanya Allah ya, sementara nabi dan rasul itu hanya utusan. Nah, kita melihat bagaimana penyelewengan ya orang Yahudi dan Nasrani ya terhadap ajaran ya, yaitu Taurat dan Injil ya untuk kaum Nasrani. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Wa qalatil yahudu, telah berkata orang-orang Yahudi, Uzair ya, Uzair ini banullah, adalah putra Allah. Wa qalatin nasara, dan telah berkata pula orang-orang Nasrani, Al-Masih ibnullah, Al-Masih adalah putra Allah. Zalika, demikian itu, qauluhum, perkataan mereka, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, yudahiuna, mereka meniru, qaulal ladzina, perkataan orang-orang yang kafaru, mereka kafir, min qabl, sejak dahulu. Qatalahumullah, telah melaknat, maka Allah telah melaknat mereka, anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan. Nah, jadi ini hati-hati ya, pelajaran bagi kita ya dalam berislam itu tidak boleh taklid buta ya, artinya ikut-ikutan saja, tapi kita harus mencari dalil ya. Jadi Islam itu tidak bukan perkataan A perkataan B ya, tapi berdasarkan dalil yang sahih ya dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis sahih. Jadi kita tidak boleh hanya taklid buta, ikut-ikutan kata gurunya ya, kata ustazahnya, tapi kita harus cek dan recheck lagi ya dalilnya di Al-Qur'an ya. Kalau sekiranya itu tidak ada dalil yang kuat, bahkan bisa jadi di situ bid'ah ya, misalnya mengada-ada ya, maka kita tidak boleh mengikuti. Nah, inilah yang terjadi ya. Mereka ini akhirnya bisa berpaling ya, kaum Yahudi tadi. Bagaimana akhirnya mereka bisa mengatakan Uzair itu anaknya Allah ya, kemudian kaum Nasrani tadi juga mengatakan adalah Al-Masih itu anak Allah ya. Nah, itu Allah jelaskan mereka bisa keluar ya kata-kata seperti itu dari mulut mereka karena mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Nah, artinya mereka itu hanya ikut-ikutan nenek moyang mereka ya, tanpa mencari kebenarannya ya, dari Taurat aslinya itu seperti apa, nah dari Injil yang asli seperti apa. Nah, itulah yang terjadi ya ketika kita ini berislam hanya taklid ya, ikut-ikutan. Jadi kan banyak ya kita lihat sekarang ada aliran sesat ya, karena mereka tidak kritis ya, hanya ikut saja apa kata gurunya ya, walaupun menyimpang ya. Kan kita lihat banyak sekarang penyimpangan ya, sesat ya, karena mereka tidak menggunakan akal pikirannya ya, dan juga tidak mencari tadi ya, tidak mau belajar menuntut ilmu yang benar. Nah, jadi kita hati-hati sekali dalam beragama ini, tidak asal-asal ya, tapi kita harus benar-benar menuntut ilmu ya secara benar ya, selama ilmu itu disampaikan ya ada dalilnya dari Al-Qur'an, dari hadis ya, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan kepentingan ya. Maka itulah yang kita ikuti ya, yang benar-benar meraih ridha Allah tujuannya ya, tidak ada yang lain ya. Dalam menuntut ilmu itu bukan yang lain-lain ya, kita hanya mengharap Allah ridho ya. Dengan ilmu ini kita berharap tambah paham, kemudian kita bisa mengamalkan. Itulah ya puncak ya keberkahan dari ilmu yang kita pelajari.
Ketika kita diberikan Allah kepahaman dan kita diberikan Allah taufik, hidayah ya, inayah untuk bisa mengamalkan, Masya Allah, itulah ya tanda keberkahan dalam menuntut ilmu ya. Karena banyak juga orang yang ilmunya banyak ya tetapi tidak diamalkan, maka itu juga tidak akan berdampak ya pada keimanan dan kesolehan. Nah, yang berdampak itu ketika ilmu itu diamalkan ya. Nah, inilah ya awal kesesatan tadi ya, tidak mau belajar, tidak mau mengkaji ya, hanya ilmu dengar-dengar saja ya, tidak khusus belajar, itulah yang terjadi ya, ikut-ikutan ya. Ini yang bahaya ya. Saya sudah merasakan sendiri ya, murid-murid itu sampai ada yang pikirannya sesat ya gara-gara konten-konten di medsos ya, di YouTube kadang ya, kemudian dikirim-kirimi link ya yang aliran-aliran sesat, sampai ada yang pikirannya aneh ya ibu-ibu ya. Ada yang dia itu punya masalah ya, untung anaknya mau curhat ya, akhirnya saya bantu luruskan ya dengan ayat-ayat Quran, kembali, mudah-mudahan lah dia bisa kembali ke jalan yang benar ya. Karena sampai ada itu ya, karena punya masalah dengan orang tua ya, gara-garanya dia merasa orang tuanya itu sering ya menganggap dia itu anak yang tidak diharapkan nih. Jadi hati-hati juga ya ibu-ibu ya, ketika kita berbicara ya dengan anak-anak, mungkin tanpa sadar ya, saking jengkelnya mungkin dengan sikap anak kita sampai terucap seperti itu, ternyata itu sangat membekas ya di dalam diri anak itu, dan dia sangat benci dengan orang tuanya ya, walaupun dia tidak tunjukkan, tapi ternyata itulah yang membuat dia berkali-kali mau bunuh diri ibu-ibu. Orang tuanya sendiri melapor dia mau bunuh diri gitu ya. Makanya kita sempat memanggil, ini kenapa masalahnya gitu. Alasan dia dibully lah sama teman tadi ya, dan dia merasa di rumah juga tadi ya, sampai orang tuanya pernah kata-kata itu tadi yang terus katanya nggak bisa hilang dari pikirannya, bahwa dia itu anak yang tidak diharapkan. Nah, Masya Allah, jadi hati-hati sekali ya kita itu ibu-ibu ya dalam berkata-kata ya, kita pikir betul, kalaupun salah segeralah kita minta maaf ya sama anak kita, sama Allah ya. Karena ternyata yang mungkin orang tuanya tidak sadar ya, ternyata itu katanya susah dia hilang. Dia menganggap kalau sudah begini orang tua juga rasanya tidak memerlukan saya, lingkungan tidak menerima saya, maka dia bilang bunuh diri nggak apa-apa kan katanya. Kenapa bisa begitu? Nah, karena saya dizolimi. Nah, dia bilang ada ajaran yang kalau dizolimi itu nggak apa-apa gitu, bunuh diri. Nah, jadi katanya ajarannya itu, nah, dia dikirimi temannya gitu, nggak apa-apa bunuh diri, karena kalau manusia sudah tidak ada yang peduli, tidak mau menerima, maka mending kita mati saja bunuh diri, jiwa kita diterima setan, dia bilang, terima iblis. Ya Allah, ini aliran mana gitu ya. Ternyata ada yang itu sangat diyakini oleh anak-anak itu, sampai dia berapa kali tuh mau bunuh diri ya. Ya mudah-mudahan ya dia bisa sadar ya, dikuatkan. Itulah ternyata dibalik anak-anak itu sehari-hari kelihatannya dia biasa saja bu, nggak nyangka mungkin ya kalau ternyata dia punya masalah yang dia anggap berat, padahal kalau bagi kita kayaknya biasa gitu, tapi di sisi anak-anak bisa jadi itu sangat berat ya di sisi anak-anak, gara-gara kata-kata tadi ya. Nah, makanya di sini tadi awal bisa-bisanya tadi orang Yahudi maupun Nasrani tadi mengucapkan bahwa Allah itu punya anak ya, awalnya karena tadi mereka mengikuti ya perkataan nenek moyang mereka ya. Nah, jadi inilah kita berusaha menyadarkan untuk anak-anak kita menimba ilmu ya, harus berdasarkan Al-Quran, hadis. Makanya saya sadarkan ya anak-anak itu, apapun itu kalau bukan bersumber dari Al-Quran, dari hadis sahih, jangan buru-buru percaya, dicek, cross check itu ajaran mana yang seperti itu ya. Tidak ada dalam Al-Quran ceritanya bunuh diri itu jiwanya selamat bersama iblis. Pilihannya hanya dua ya kan, kalau tidak surga, neraka gitu. Itu tidak ada di tempat lain ya, ruh kita itu hanya dua tempat akhirnya. Nah, maka tidak ada ceritanya ruhnya aman-aman saja bersama iblis ya, iblis saja di neraka ya kan, seperti itu. Tapi itu ternyata ada aliran Illuminati ya, apa itu yang dari kaum Zionis itu ya. Tadi kita sudah jelas di sini, awal sudah sampaikan bahwa orang Yahudi Nasrani itu sebagian besar itu memang mereka selalu memusuhi Islam, sampai mereka itu tidak akan pernah berhenti ya, sampai kita itu mengikuti agama mereka sedikit demi sedikit. Jadi mereka tidak peduli ya, yang penting gaya hidup ikut mereka ya, makanya mereka teror kita tuh lewat food, fashion ya, kemudian dari
lagu-lagu lah mereka kuasai, dari makanan lah, senangnya kita tuh sampai menghabiskan waktu kadang ya demi makanan ya, bermewah-mewah. Nah seperti itu kan sudah gaya-gaya kaum jahiliyah ya. Nah itulah yang menjadi kewaspadaan kita ya, mereka itu sedikit-sedikit ya, sampai kita itu mengikuti gaya hidup mereka dan akhirnya kita bisa keluar ya dari Islam tanpa sadar. Nah kan banyak ya akhirnya yang murtad ya, gara-gara sudah terbius ya dengan gaya hidup barat, sudah merasa nyaman ya dengan kebebasan, dan akhirnya nauzubillah ya, sekarang kita bisa melihat data bagaimana besar sekali ya LGBT itu sampai ke Bontang bahkan ya, mereka itu komunitasnya sangat kuat ya, itu tadi ya gaya hidup barat ya, padahal itu salah satu propaganda kaum Zionis ya, bagaimana mengurangi populasi umat Islam ya, mereka sangat khawatir ya, karena populasi mereka sendiri di barat itu kan sudah sangat berkurang ya, mereka sudah sangat malas ya untuk melahirkan, punya anak itu kan ribet ya bagi mereka ya, sementara umat Islam santai-santai aja gitu ya melahirkan, berkeluarga. Makanya mereka akan serang ini dengan cara LGBT supaya umat Islam itu tidak mau menikah ya, mereka bergaul secara bebas dan tidak mau child free ya, yang mereka juga dengungkan ya untuk tidak punya anak gitu ya. Nah itulah kita harus paham ya, karena Allah sudah menegaskan ya ribuan tahun yang lalu kan ini ya, dari zaman Rasulullah Allah sudah menjelaskan bagaimana sih sikap orang-orang Yahudi Nasrani itu, itulah sikap mereka ya, mereka itu sungguh-sungguh memusuhi kita sampai kita itu mengikuti agama mereka ya, sedikit demi sedikit. Nah kemudian di ayat terakhir ya, kita lihat di 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ittakhazu, mereka menjadikan ahbarahum, para ulama mereka, waruhbanahum, dan para rahib atau pendeta mereka, arbaban, sebagai tuhan-tuhan, min dunillah, dari selain Allah, wal masih dan al-masih ibnu Maryam, putra Maryam, wama umiru, dan tidak mereka diperintahkan illa kecuali liya'budu ilallahi wahidan, nah kecuali untuk menyembah Allah yang Maha Esa, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia, subhanahu, maha suci, amma, dari apa, yusyrikun, mereka persekutukan. Nah jadi di sini Allah menegaskan kembali ya bahwa orang-orang Yahudi Nasrani ini mereka menjadikan alim ulama mereka ya, atau rahib-rahibnya itu sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih tadi putra Maryam ya, menganggap itu Tuhan anak ya kan ya, ada Tuhan ibu, Tuhan bapak ya, itu kepercayaan mereka, padahal mereka kata Allah hanya disuruh untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Jadi Allah itu tunggal ya, tidak boleh dipersekutukan ya, tidak boleh dianggap mempunyai anak, mempunyai tandingan ya selain Allah, itu tidak bisa ya. Jadi Allah Maha Suci ya dari apa yang mereka persekutukan. Nah jadi maksud ayat ini, bagaimana menjadikan orang alim ataupun rahib-rahibnya sebagai Tuhan, artinya mereka dengan rela ya menerima aturan-aturan ya yang dibuat oleh rahib maupun ulama-ulama mereka. Nah, jadi kita hati-hati ya ketika memberikan kekuasaan ya kepada manusia untuk membuat-buat aturan yang tentunya menyimpang ya dengan aturan Allah, maka kita dikategorikan tadi menuhankan selain Allah. Nah, jadi kalau sampai ya memberikan kekuasaan ya kepada orang-orang yang membuat aturan itu bertentangan dengan aturan Allah, maka hati-hati ya, di sisi Allah kita sangat besar ya dosanya. Nah, artinya kita di sini untuk berhati-hati, jangan sampai ya karena saking percayanya misalnya dengan seorang tokoh ya, lalu kita jadikan dia pemimpin ya, sementara
dia dalam membuat aturan itu banyak yang menyimpang dari aturan Allah, maka kita akan kena dosanya ya ketika kita mendukung mereka. Nah, jadi hati-hati ya, jangan sampai kita mendukung orang-orang yang memusuhi Allah ya, apalagi di sini ya sudah jelas ya, Yahudi, Nasrani yang dia itu sudah jelas mengubah ya aturan Allah. Nah, jadi ini menurut tafsir ya, di dalam tafsir itu dikatakan bahwa ini adalah sebagian besar ya. Kalaupun di dalam cerita ya ada orang-orang Yahudi, Nasrani yang masuk Islam ya, itu kan hanya per individu ya. Tapi kalau secara berkelompok ya, mereka itu sudah sangat jelas memusuhi umat Islam. Ini dari Allah sendiri ya, bahwa hati-hati mereka itu tidak akan pernah tenang sebelum umat Islam itu mengikuti mereka sampai berpindah ya dari keyakinan kita. Itulah ending ya, tujuan dari orang kafir itu mengeluarkan ya umat Islam itu dari agamanya. Itulah yang mereka tujuan utama mereka ya, melakukan segala macam propaganda ya, segala macam siasat ya. Karena coba kalau kita lihat ya, betapa mereka itu mendapatkan keuntungan yang besar ya ketika mereka bisa mengembalikan gembala yang sesat, katanya kan ya, orang-orang Nasrani itu menganggap kita ini semacam gembala yang sesat ya. Nah, jadi kalau bisa masuk ke dalam agama mereka itu rewardnya ya dari mereka itu sangat besar ya. Makanya kristenisasi ya, kemudian juga tadi upaya-upaya Zionis itu ya untuk mengeluarkan umat Islam dari agama Islam itu sangat kuat ya. Nah, sangat terorganisir ya. Bagaimana kita umat Islam kalau kita tidak waspada ya? Mereka, jadi kalau sampai kejahatan itu ya, walaupun jahat, tapi kalau mereka sungguh-sungguh dan terorganisir, bisa jadi akan menang ya, dibanding ya umat Islam yang lengah ya, yang tidak sadar, apalagi tidak mau berupaya ya menolong agama Allah, maka bisa jadi kita akan mendapat murka Allah ya ketika kita tidak ada kepedulian ya terhadap agama ini ya. Nah, jadi hati-hati, yang kita khawatirkan kalau Allah murka ya, murka dengan sikap kita ya sebagai umat Islam. Bahkan kita banyak yang mendukung kadang kezaliman ya. Umat Islam kita lihat bagaimana ulama-ulama misalnya dizalimi ya. Harusnya kita membela ya, minimal kita mendoakan, minimal kita mengingkari ya dari hati kita. Jangan sampai kita menjadi pendukung kezaliman. Maka itulah yang terjadi ya, ketika Allah murka bisa jadi berbalik ya, yang hari ini sudah dapat rahmat hidayah keislaman akhirnya murtad ya, nauzubillah ya, summa nauzubillah. Nah, kita sudah banyak melihat ya bagaimana akhirnya orang itu murtad ya, karena awalnya dia membenci ya, memusuhi ulama, kemudian sikapnya juga buruk ya terhadap Islam. Akhirnya Allah murka, dicabutlah ya keimanan dari hatinya, yaitu seburuk-buruk azab ya ketika hilang ya keimanan. Jadi iman ini sangat berharga ya ibu-ibu. Betapa nikmat yang sangat besar ya anugerah iman, anugerah Islam. Maka harus kita suburkan, harus kita rawat ya, harus kita jaga betul. Jangan sampai iman kita ini sakit ya, kemudian mati, bahkan tercerabut ya dari diri kita. Itu yang kita khawatirkan, bukan hanya iman kita tapi juga anak-anak dan keluarga kita. Itulah yang harus kita berjuang terus ya untuk menjaga iman kita ini supaya Allah terus melekatkan di dalam diri kita. Jangan sampai Allah murka ya oleh sikap kita, oleh perbuatan kita yang maksiat lah ya, yang kemudian tadi tidak peduli dengan agama Allah ya. Akhirnya Allah murka, dicabut. Itu sudah keburukan yang sangat kita takutkan ya ketika Allah sudah murka dengan kita. Nah, karena itu marilah sama-sama mengingatkan diri saya pribadi dan juga kita semua untuk terus ya menjaga iman kita ini dengan cara teruslah kita menuntut ilmu karena Allah. Kita berharap ya dengan ilmu ini kita semakin semangat ya untuk beribadah ya, terutama kita ingat betul nih ya, ibadah yang terus akan menguatkan ya nafsiyah kita ya, ruhiyah kita, yaitu yang pertama tentunya sholat ya. Bagaimana sholat terus kita perbaiki, sudah tepat waktu kita usahakan khusyuk ya, kita tambah lagi dengan rawatib ya, rawatib yang muakkad itu kita laksanakan minimal 12 rakaat itu ya ibu-ibu ya. Sedapat mungkin kita coba lakukan itu, insya Allah itulah ya penjaga iman kita ya. Sebelum subuh 2 rakaat, sesudah zuhur ya 2 ya, sebelum asar,
sesudah maghrib, sebelum sesudah isya juga boleh ya. Yang muakkad itu kita laksanakan insya Allah ya, supaya terus terjaga. Nah itu yang pertama, sholat yang wajib sudah pasti ya Bu ya. Kemudian sholat rawatib, kemudian sholat duha, dan sholat tahajud. Nah itu yang minimal kita kejar ya, bagaimana kita program agar bisa itu kita laksanakan ya. Jangan sampai kita abaikan itu ya. Sholat inilah tiang yang pertama ya untuk mengokohkan iman kita. Nah kemudian setelah sholat, yang kedua itu juga adalah tilawah Al-Quran ya. Al-Quran inilah penguat ya, yang menjadi prioritas kita. Jadi kalau kita lihat ya, bagaimana Rasulullah ya menyatakan umat Islam itu minimal ya bisa khatam 1 bulan, itu sudah paling minimal itu ya. Artinya target kita memang harus bisa 1 juz 1 hari, itu sudah yang paling minimal. Dan kita upayakan untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Jadi ketika kita baca tadi ya perintah untuk misalnya sholat tahajud ya, maka kita cobalah lakukan itu ya. Walaupun tidak mampu banyak, misalnya minimal 2 rakaat ya, dan kita tambah witir minimal 1 rakaat, itu udah paling minimal ya. Tapi kita laksanakan secara istiqomah, maka itulah jaminan dari Allah ya, yang amalan istiqomah inilah yang terus akan menuntun kita ya menjadi orang-orang yang istiqomah dan husnul khatimah. Itulah ya Al-Quran ini ya tadi, bagaimana kita tadaburi, Masya Allah ya. Ketika kita baca ayat-ayat itu, 1 ayat saja minimal sehari itu kita pahami artinya dan kita coba terapkan ya. Misalnya ada kan di Al-Baqarah itu ya, jangan merusak misalnya. Nah cobalah kita berperilaku tidak merusak. Misalnya ketika kita bekerja, kita disiplin ya, melakukan amanah sesuai amanah pekerjaan misalnya. Kita niatkan meraih ridha Allah, itu tanda kita tidak merusak ya. Misalnya kita tidak menggibah, kita tidak melakukan maksiat, kita jaga mata kita tidak melihat hal-hal yang negatif misalnya. Menjaga mulut kita tidak berkata-kata buruk. Nah itulah artinya tidak merusak. Itu dari 1 ayat itu aja kalau kita terapkan ya, insya Allah kita akan lebih baik ya. Nah itulah tadi makna ya ketika kita mentadaburi Al-Quran ya. Jadi Al-Quran tidak cukup hanya kita baca, tapi kita pahami dan kita amalkan. Itu ibadah yang kedua yang sangat utama ya. Yang ketiga adalah zikir. Nah ini jangan pernah kita lalaikan ya ibu-ibu ya. Kalau bisa kita usahakan zikir pagi ya, zikir petang itu kita istiqomahkan setiap hari. Kalau memang kita tidak bisa yang panjang, kan ada yang pendek ya Bu ya. Zikir pagi petang itu kita bisa download ya di Play Store itu. Paling nggak sampai 10 menit Bu kalau kita baca, itu ada ya yang zikirnya pendek, itu kita istiqomahkan setiap hari. Dan kita juga ajak ya keluarga kita, anak kita untuk bisa melaksanakan ini, insya Allah ya kita optimis. Maka mudah-mudahan tadi ya lingkungan kita jadi baik ya kan ya, negara kita jadi terjaga, mendapatkan rahmat ridha Allah ya. Karena tadi di awal kita sudah melihat Allah memberi kemenangan itu ya bukan dilihat dari jumlah yang banyak, tapi Allah akan melihat kualitas ya, kualitas dari umat Islam. Nah kalau umat Islam itu sudah berkualitas ya, dekat dengan Allah ya, sungguh-sungguh menolong agama Allah, pribadi-pribadinya soleh solehah bertakwa, maka yakin Allah akan memenangkan umat Islam ini di muka bumi ya. Jadi kemenangan umat Islam itu ketika umat Islam bisa mengatur ya, mengatur dalam tingkatan misalnya negara, sehingga aturan-aturan itu dibuatlah yang sesuai ya keinginan Allah, sehingga itu akan mensejahterakan kita semua ya, membuat kita, anak-anak kita aman ya di dalam lingkungan yang tentunya rahmatan lil alamin ya. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini menjadi penambah ya keimanan kita. Semoga Allah senantiasa menjaga ya iman kita, keluarga kita, untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu-ibu.